Hadirin dipersilakan duduk kembali.
semuanya. Maaf ada kendala teknis. Sidang pemeriksaan Majelis Grup tadi Selasa tanggal 26 Mei 2026 secara omset dengan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memeriksa sebanyak 5 berkas perkara dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang yang pertama dan satu-satunya untuk hari ini, sidang pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh Permata Citra Rangau sebanyak 5 berkas dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari penggugat yang hadir siapa? Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, penggugat yang hadir diwakili oleh Dr. Alessandro Rey dan Saudara Fajar Iswandi. Dari tergugat yang hadir siapa? Silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia Majelis. Berdasarkan surat tugas yang hadir dari tergugat diwakili oleh Bapak Indarso Yuwono, Ketua Nugroho dan Kurang Perlu. Agenda sidang hari ini pemeriksaan atas ahli yang diajukan oleh penggugat. Jadi yang penggugat ya? Ya, seyogianya demikian Majelis. Ya, tapi pada persidangan sebelumnya sebenarnya ahlinya sudah siap Majelis. Jadi ahli sudah menyampaikan CV dan keterangan. Iya. Namun yang bersangkutan kebetulan tidak bisa hadir Majelis pada hari ini. Hari ini. Iya. Nah, oleh karena itu penggugat hanya menyampaikan kembali keterangan ahli secara tertulis, ya, berikut CV-nya, dan sekaligus juga memenuhi permintaan Judex Fakti pada persidangan sebelumnya sehubungan dengan pendapat dari penggugat ya terkait dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa pada persidangan sebelumnya. Ya, itu saja majelis yang penggugat sudah siapkan pada persidangan hari ini. Jadi apa yang mau disampaikan yang tertulis hari ini? Ada majelis. Silakan. Ya. Ini untuk majelisnya, ini untuk yang diserahkan penggugat apa aja dari penggugat? Ya, jadi terima kasih majelis. Yang penggugat sampaikan pada persidangan hari ini adalah penjelasan tertulis berkaitan dengan tanggapan penggugat sehubungan dengan keterangan saksi pada sidang tanggal 27 April 2026. Ini kan ada 5 rangkap nih, sama Betul. semua ya? Bagaimana majelis? Ada 5 rangkap sama semua ya? Itu kan ada 5 perkara majelis. 5 perkara. Ya. Oh, okay. Jadi yang mau dibacakan yang mana nih? Ya, sebenarnya sama saja majelis. Sama saja ya? Ya. Baik. Silakan sampaikan pokok-pokoknya. Ya, baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini penggugat sudah menyampaikan kepada majelis dan di tangan majelis itu ada penjelasan tertulis atau pendapat penggugat sehubungan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat ya, sehubungan dengan pemeriksaan dari PT Permata Citra Rangau. Berdasarkan pemeriksaan saksi yang dilaksanakan pada persidangan kelima tanggal 27 April 2026, penggugat mencatat beberapa fakta yang terungkap di persidangan, termasuk tapi tidak terbatas hanya pada dasar kewenangan, tapi juga berkaitan dengan cacat prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh
tim pemeriksa in casu tergugat dalam perkara akuo. Pertama yang penggugat perlu cermati dan sampaikan kepada majelis hakim adalah fakta yang terungkap ya ketika saksi Kabul dan saksi Daniel dihadirkan di muka persidangan. Yang bersangkutan telah menyampaikan secara tegas dan gamblang bahwa SP2L, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, termasuk juga SP2 dan tanda pengenal itu tidak diberitahukan secara patut ya, sehingga kemudian dasar kewenangan untuk melakukan pemeriksaan itu telah terbukti cacat wewenangnya sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 huruf A, junto pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi kewenangan. Terungkap fakta di persidangan bahwa saksi menerangkan bahwa betul pada saat pertemuan tanggal 27 Juli ya, antara tergugat dengan penggugat, antara tim pemeriksa dengan prinsipal, saudara saksi mengatakan tidak memperlihatkan SP2 dan itu sudah diakui oleh saksi yang hadir dan itu sudah penggugat sampaikan majelis dalam bentuk transkrip ya, keterangan saksi pada persidangan tanggal 27 April 2026. Keterangan saksi yang disampaikan itu majelis ya sudah penggugat buatkan transkrip secara tertulis ya, dan majelis juga tentunya melalui panitera bisa melakukan cross check terkait dengan transkrip fakta persidangan itu, dan itu disampaikan di halaman 3 majelis sehubungan dengan pengakuan daripada tergugat yang memang betul menyatakan tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan atau memperlihatkan SP2, dan itu ada di transkrip ya, di menit 1 jam 30 menit 20 detik ya, sampai detik yang ke-36 yang dimana disebutkan di sana di halaman 3 narasinya berbunyi, penggugat mengatakan tidak disampaikan, betul ya, oke. Saudara saksi mengakui itu. Selain daripada itu, SP2 tidak disampaikan atau tidak diperlihatkan, juga tidak dibuatkan BAPK. Apakah itu betul, saudara saksi? Lalu saudara saksi mengatakan benar yang mulia. Itu kembali ditegaskan ya di menit 1 jam 30 detik 30 menit 36 detik sampai dengan detik ke-37. Sehingga dengan demikian fakta persidangan itu telah membuktikan secara sempurna atau sah dan meyakinkan bahwa dasar kewenangan yang dimiliki oleh tergugat selaku pemeriksa itu menjadi tidak dapat dibuktikan ya, sehingga dasar kewenangan itu diragukan atau dipertanyakan, dan oleh karenanya rumusan norma pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP itu ya tidak dilaksanakan. Sedangkan rumusan norma itu sendiri adresatnya berbunyi pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya ya. Petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan ya, serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Rumusan norma itu sudah sangat jelas di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP. Namun demikian ketentuan tersebut tidak dipenuhi, sehingga dengan demikian cacat wewenangnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal itu juga dikuatkan dengan rumusan norma pasal 11 huruf B PMK 18 tahun 2021 ya, di mana rumusan norma tersebut menguatkan apa yang diatur di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP yang narasinya berbunyi, dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib. Frasa yang digunakan wajib, bukan dapat ya, bukan juga boleh, tapi wajib
ya, memperlihatkan tanda pengenal kepada wajib pajak, ya, dan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan, ya. Sehingga dengan demikian dasar kewenangan itu telah terbukti cacatnya, dan oleh karena itu pemeriksaan itu harus dianggap pemeriksaan yang melawan hukum, dan oleh karenanya seharusnya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka pemeriksaan itu menjadi tidak sah dan demi hukum harus dibatalkan. Kemudian fakta persidangan yang kedua terungkap ketika keterangan saksi Kabul dan Daniel juga mengakui bahwa tanda pengenal mereka itu tidak pernah juga diperlihatkan meskipun itu tergantung di saku mereka, ya. Pada halaman 7 majelis penggugat mengkonfirmasi apakah betul sudah memperlihatkan tanda pengenal selain pengakuan tergugat tadi yang memang tidak pernah memberitahukan SP2 atau surat perintah pemeriksaan, ya, kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pengurus perseroan, ya, atau wakil dari wajib pajak badan. Narasi penggugat ditemukan di halaman 7, ya, jam 1 jam 31 menit detik ke-56, ya, sampai dengan menit ke-32 detik ke-18. Penggugat mengatakan berarti saudara saksi tidak memperlihatkan, seperti contohnya begini, ya. Kalau penggugat memberikan contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari pemeriksa KPP Pratama Senapelan, nama saya bla 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 sebagai supervisor, ini ketua tim saya, dan ini anggota tim saya, dan ini tanda pengenal kami. Silakan Bapak Ibu lihat sebelum kita bicara lebih lanjut. Bukan seperti itu. Lalu kemudian saksi mengatakan tidak pernah atau tidak seperti itu, ya. Sehingga kembali lagi penjelasan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP juga tidak dilaksanakan karena frasenya adalah wajib. Kalau kita merujuk kepada KBBI, Majelis Hakim yang terhormat, kata memperlihatkan itu diartikan menyuruh lihat dan menunjukkan. Jadi frase memperlihatkan itu menunjukkan, artinya ada kegiatan aktif, bukan kegiatan pasif. Karena frase menunjukkan itu artinya kata kerja yang harus dilakukan, ya. Dia bukan pasif tetapi aktif, ya. Kegiatan menunjukkan selain tidak menunjukkan SP2 juga tidak menunjukkan tanda pengenal, ya. Sehingga dengan demikian unsur-unsur pasal 29 itu untuk membuktikan ada tidaknya cacat wewenang itu telah terbukti. Sehingga dengan demikian hasil dari pembuktian berdasarkan alat bukti saksi telah cukup membuktikan adanya cacat wewenang. Kemudian majelis di halaman 10 ketika majelis nanti membukanya, maka penggugat juga menjelaskan bukan hanya SP2 yang tidak diberitahukan, bukan hanya tanda pengenal yang tidak diperlihatkan, tapi juga adalah SP2 perubahan, ya. Di SP2 perubahan itu majelis lihat di halaman 10, ya, ada fakta yang terungkap di persidangan ketika penggugat menanyakan kepada saksi, ya, mengenai keberadaan atau status daripada SP2 perubahan itu sendiri di menit atau di jam yang pertama, ya, 1 jam 49 menit 56 detik, ya, sampai dengan menit ke-50 dan juga detik ke-23. Saksi mengatakan berkaitan dengan pertanyaan penggugat, ya, sehubungan dengan sudah atau belumnya disampaikan SP2 perubahan, ya, saksi mengatakan terhadap SP2 perubahan ini biasanya kita akan cetak 2, ya, Pak, 2 itu. Nah, 2 itu kalau kita kontrol, kalau 1 tertinggal di kita berarti 1 sudah disampaikan. Tapi kalau masih ada 2 dari berkas kita berarti belum tersampaikan. Dan ketika kemarin ada case yang ini, Pak, saya minta Mas Daniel tolong cek berkas di sana. Nah, setelah dibuka memang masih 2, Pak. Lalu kemudian majelis memberikan
dikonfirmasi dan majelis mengatakan masih utuh, berarti belum tersampaikan, gitu aja ya. Ya, lalu saksi menjawab belum tersampaikan. Sehingga dengan demikian fakta persidangan tersebut telah cukup membuktikan untuk mengkonfirmasi atau membuktikan telah lalainya ya tergugat atau tim pemeriksa untuk memenuhi ketentuan pasal 11 huruf C PMK 18 tahun 2021 yang normanya mengatakan dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib. Sekali lagi penggugat tekankan bahwa frase yang digunakan adalah wajib, ya, bukan dapat. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak, ya. Apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Namun fakta yang terungkap justru SP2 perubahan itu tidak disampaikan, ya. Kemudian terungkap juga fakta di persidangan, ya, ketika SP2 perubahan itu tidak disampaikan, maka mutatis mutandis juga tanda pengenal itu juga otomatis tidak pernah disampaikan, ya. Dan itu sekali lagi membuktikan bahwa ketika tidak pernah disampaikannya SP2 perubahan, maka kewenangan itu kemudian dari sejak awal, ya, sudah bisa dibuktikan tidak adanya kewenangan, ya. Dari awal SP2 tidak ada kewenangan, lalu kemudian perubahannya juga dilanjutkan tanpa dasar kewenangan, ya. Dan itu terungkap di halaman 12 majelis bahwa tergugat mengatakan, ya, di menit 4 jam 18 menit detik 20, ya, tergugat mengatakan sampai dengan detik yang ke-23 bahwa tergugat menyebutkan begitu pula dengan yang perubahan kedua dan perubahan ketiga, ya, yang disampaikan melalui percakapan tanya jawab di persidangan. Kemudian majelis pada fakta persidangan terungkap juga sekali lagi selain daripada SP2 dan juga tanda pengenal, ya, terungkap juga fakta persidangan bahwa seluruh dasar kewenangan itu selain tidak disampaikan juga memang tidak pernah diberitahukan kepada pihak yang berwenang, ya. Dalam hal ini adalah pengurus, ya. Kalau memang tidak pernah diberitahukan, maka itu juga bisa dimaknai bahwa kewenangan itu tidak pernah diberitahukan kepada wajib pajak selaku pihak yang berwenang, ya, untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Terungkap juga fakta majelis di persidangan bahwa sebenarnya pemeriksa itu tahu siapa pengurusnya, ya. Dibuktikan di halaman 16, ya, ketika tergugat itu membuat panggilan untuk memberikan keterangan dan atau pembahasan, tergugat secara gamblang menyatakan bahwa ada pimpinan daripada penggugat PT PCR, ya. Di sana disebutkan ada 3 orang, Saudara Aryan Saputra, Saudara Anjan Pramuka Putra, dan Saudara Asril Awaludin, ya. Dari surat ini terbukti dan telah terungkap faktanya bahwa sebenarnya ketika pemeriksaan itu dilakukan, pihak pemeriksa sudah tahu sebenarnya pemeriksaannya, pengurusnya itu siapa. Tapi kemudian justru hubungan itu tidak dilaksanakan, ya, oleh pemeriksa kepada pihak yang berwenang, ya. Justru pemeriksa itu mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang tidak berwenang. Padahal pemeriksa atau tergugat sudah tahu sebenarnya pengurusnya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa pemeriksa terus menghubungi pihak yang tidak berwenang, ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar yang kemudian juga sebenarnya telah cukup membuktikan bahwa
pemeriksa atau tergugat itu menyadari bahwa tergugat tidak menyampaikan dasar kewenangan itu kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pengurus perseroan atau wakil daripada wajib pajak badan, ya. Kemudian ini juga cukup membuktikan fakta persidangan terungkap. Dengan demikian maka SP2 perubahan, ya, SP2 perubahan yang kedua, ya, tadi yang pertama tidak disampaikan, yang kedua disampaikan kepada Saudara Irwan, juga telah cukup membuktikan bahwa SP2 perubahan kedua itu demi hukum dianggap tidak disampaikan karena memang tidak disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan amanat pasal 32 ayat 4 Undang-Undang KUP. Ketika tergugat mengetahui siapa pengurusnya, apalagi tergugat mempunyai data di DJP online, ya, maka seharusnya tergugat juga mengetahui kepada siapa, ya, dasar kewenangan itu harus disampaikan, bukan kepada orang yang sebenarnya tergugat tahu tidak punya kewenangan. Meskipun tergugat mempunyai hubungan pertemanan dengan orang tersebut, tapi dalam konteks pemeriksaan, karena pemeriksaan itu dilakukan dalam ranah hukum publik, maka seyogianya hukum acara itu harus dipatuhi. Salah satu hukum acara yang harus dipatuhi adalah menyampaikan dasar kewenangan itu kepada pihak yang berwenang, bukan kepada pihak yang dikenal, apalagi pihak yang dianggap sebagai teman. Sehingga dengan demikian, unsur-unsur pihak yang berwenang yang diatur dalam pasal 32 ayat 4 dan penjelasannya tidak dilaksanakan oleh tergugat, meskipun tergugat secara sehat dan secara waras mengakui bahwa pengurusnya adalah bukan Saudara Irwan. Hal itu juga telah dikuatkan dengan fakta persidangan bahwa Saudara Irwan bukan merupakan karyawan dari perusahaan yang sedang dilakukan pemeriksaan atau PT PCR Permata Citra Rangau. Sehingga dengan demikian penyampaian SP2 perubahan yang kedua itu menjadi error in persona. Ketika dasar kewenangan itu disampaikan secara error in persona, maka demi hukum harus dianggap juga tidak pernah disampaikan, karena dasar kewenangan itu harus diterima oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pengurus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 4 Undang-Undang KUP dan penjelasannya. Dan pengertian pengurus itu jelas sudah disebutkan, ya. Bisa mereka yang ada namanya di dalam akte, tapi juga yang tidak ada namanya dalam akte sepanjang bisa dibuktikan kewenangannya. Kalau namanya tidak ada di dalam akte, maka kewenangannya harus dibuktikan dengan surat kuasa khusus. Itulah yang diatur di dalam pasal 32 ayat 3, ya. Dan kalau yang bersangkutan adalah karyawan, maka harus dibuktikan dengan dasar kewenangannya dengan 1721A1 sebagai karyawan. Namun fakta terungkap di persidangan, yang bersangkutan juga bukan merupakan karyawan dari PT PCR, tapi merupakan karyawan dari perusahaan lain. Begitu juga dengan SP2 perubahan ketiga, ya, majelis hakim juga bisa melihatnya mulai dari halaman 20, bahwa SP2 perubahan yang ketiga juga disampaikan kepada Saudari Putri yang juga bukan merupakan karyawan dari PT PCR Permata Citra Rangau. Tidak ada 1721A1-nya, juga tidak ada surat kuasa khususnya untuk menerima dasar kewenangan dilaksanakannya pemeriksaan. Sehingga dengan demikian dasar kewenangan berkaitan dengan pemberitahuan surat SP2 perubahan yang ketiga itu demi hukum dianggap tidak disampaikan. Apalagi nyata-nyata Saudara Putri tidak punya relasi atau tidak punya hubungan hukum dengan perusahaan yang sedang diperiksa. Kemudian terungkap juga fakta persidangan majelis hakim yang terhormat bahwa selama pemeriksaan yang telah berlangsung hampir 2 tahun lebih, ya, kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan sekian hari, penggugat sudah hitung di situ, majelis penggugat sudah sampaikan.
Ternyata dalam pemeriksaan itu juga tidak ada perpanjangan, ya. Kita tahu bahwa pemeriksaan itu terdiri dari pengujian dan pelaporan, ya, termasuk di dalamnya pembahasan. Namun pengujian itu dibatasi oleh jangka waktu 6 bulan, dan apabila tidak selesai maka harus diterbitkan perpanjangan maksimal 2 bulan, ya. Dan 2 bulan itu harus diselesaikan dengan adanya pembahasan dan juga pelaporan, ya. Namun faktanya lewat dari 6 bulan tidak ada perpanjangan, ya. Dan sehingga dengan demikian SPHP yang disampaikan sebagai batu uji untuk mengukur jangka waktu pengujian itu juga mutatis mutandis menjadi daluarsa. Begitu juga dengan pelaksanaan daripada pembahasan. Karena apabila penyampaian SPHP itu menjadi lewat waktu atau daluarsa, maka otomatis juga pembahasannya menjadi daluarsa karena sudah lewat waktu, ya. Yang penggugat ingin sampaikan majelis, perpanjangan ini merupakan keharusan demi memberikan kepastian hukum. Karena jangka waktu pemeriksaan berbeda dengan jangka waktu penerbitan. Jangka waktu pemeriksaan itu jelas diatur di dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP. Sedangkan jangka waktu penerbitan diatur di dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Dan kedua norma tersebut tidak bisa digabungkan, ya. Karena memang pembuat undang-undang memisahkannya dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi fakta persidangan terungkap tidak ada perpanjangan jangka waktu pengujian. Sehingga dengan tidak adanya jangka waktu perpanjangan pengujian, maka SPHP disampaikan dengan daluarsanya kewenangan. Begitu juga pembahasan yang mutatis mutandis dilaksanakan dengan daluarsanya kewenangan. Kemudian fakta persidangan lain yang terungkap majelis adalah sehubungan dengan SPHP masa PPH pasal 22, ya. SPHP yang disampaikan oleh tergugat berkaitan dengan PPH pasal 22 juga telah menjadi daluarsa, ya. Karena SPHP-nya itu disampaikan di bulan Oktober, ya. September, sementara SPT masa yang dikoreksi dari Januari sampai Agustus itu sudah menjadi daluarsa. Dan kemudian terungkap fakta di persidangan majelis bahwa saksi mengatakan meskipun daluarsa, ya, kami tetap akan memperhitungkan itu, ya, demi mencapai target penerimaan, ya. Dan fakta itu majelis sudah ada di dalam keterangan saksi fakta, dan keterangan saksi fakta itu telah kami uji di persidangan majelis berdasarkan transkrip atau rekaman ketika pembahasan itu dilakukan. Nanti setelah penggugat selesai menyampaikan ini, majelis penggugat akan menyampaikan kepada majelis satu CD yang berisi transkrip, ya, rekaman dari pembahasan yang pada pokoknya pemeriksa mengatakan meskipun daluarsa, ya, daripada Bapak nanti dipidana, lebih bagus bayarkan saja yang sudah daluarsa itu, ya. Dan menurut penggugat itu adalah fakta persidangan yang tidak bisa dibantah, ya, bahwa ada pelanggaran hukum acara, yaitu memaksakan koreksi yang sudah daluarsa demi mencapai tujuan tertentu, ya. Dan tentu apa yang dilakukan oleh pemeriksa dalam hal ini adalah saksi yang hadir pada waktu persidangan sebelumnya, nyata-nyata justru telah melanggar pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP itu sendiri. Karena memang daluarsanya adalah 5 tahun. Artinya apa? Dalam kurun waktu 5 tahun pemeriksaan itu tidak bisa lagi dilaksanakan, ya. Dan oleh karenanya otomatis tidak bisa juga, ya, diterbitkan SKP berkaitan dengan pemeriksaan yang sudah daluarsa. Pemaksaan terhadap koreksi atau SPT masa yang sudah daluarsa
itu merupakan perbuatan melawan hukum, ya. Bisa ditarik ke dalam hukum administrasi, bisa juga ditarik ke dalam hukum pidana, ya. Karena itu bentuk daripada intimidasi yang dilakukan oleh pemeriksa dalam mencapai tujuan tertentu, ya. Nah, oleh karena itu, kembali lagi penggugat sampaikan fakta persidangan yang terungkap adalah adanya dugaan pemaksaan menurut transkrip dari rekaman audio ini majelis, bahwa apabila penggugat atau wajib pajak ya tidak membayar yang sudah daluarsa, maka penggugat itu diintimidasi dengan adanya pemeriksaan bukper. Padahal kewenangan dari pemeriksa itu bukan kewenangan bukper, ya. Masing-masing punya kewenangan. Kewenangan administratif diatur di dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Kewenangan melakukan pemeriksaan bukper diatur di pasal 43. Pertanyaannya, kalau begitu, apa kewenangan daripada pemeriksa melakukan pemeriksaan administratif tapi menggunakan kewenangan pasal 43 ya Undang-Undang KUP. Nah, ini menunjukkan bahwa pemeriksa tidak punya dasar kewenangan, ya. Pemeriksa sudah melampaui kewenangannya. Kewenangannya hanya bersifat limitatif saja, ya. Oleh karena itu, tindakan daripada pemeriksa adalah tindakan yang dapat dikualifisir memenuhi unsur-unsur determine the pouvoir, atau tindakan yang melampaui kewenangan. Harusnya kewenangannya hanya administratif, bukan kewenangan penyelidikan, apalagi penyidikan tindak pidana. Nah, itu yang penggugat sudah sampaikan berdasarkan fakta persidangan majelis. Dan sekaligus penggugat juga perlu menyampaikan bahwa berkaitan dengan daluarsa kewenangan dalam pemeriksaan, sebenarnya sudah ada alat bukti surat majelis di halaman 28, di mana pimpinan daripada pemeriksa yang juga merupakan tergugat dalam perkara ini sudah menyebutkan dengan jelas di sana bahwa kepala kantor dalam hal ini pemeriksa sudah menyebutkan secara tegas di dalam SP2L, ya. Di dalam SP2L-nya itu disebutkan bahwa diperintahkan kepada pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan lapangan di bidang perpajakan dengan jangka waktu pengujian paling lama. Norma ini sama persis, ini adalah kutipan atau contekan daripada PMK 17 2013, khususnya di pasal 15 ayat 2. Contekannya mengatakan apa kutipannya? Paling lama, ya. Frase paling lama tidak bisa ditafsirkan lain, ya. Tidak bisa digunakan tafsir oleh pemeriksa bahwa meskipun melewati jangka waktu pemeriksaan, tapi ini tidak ada sanksinya, ya, karena memang jangka waktu itu tidak diatur sanksinya. Yang diatur itu adalah lewat 5 tahun, ya. Padahal kalau kita memahami bahwa jangka waktu pengujian itu adalah berbeda dengan jangka waktu penerbitan, dan kedua-duanya tidak boleh dilanggar. Jadi 5 tahun itu bukan alasan pembenar kalau yang 6 bulannya saja dilanggar. 5 tahun itu menjadi benar ketika 6 bulannya juga benar, ya, atau tidak dilanggar. Dan perlu juga penggugat sampaikan majelis untuk menguatkan fakta persidangan bahwa tergugat salah mengutip PMK 17 khususnya pasal 6 ya, ayat 1, 2 dan 3 yang mengatakan bahwa pemeriksaan itu boleh dilakukan bebas jangka waktunya dan tidak ada sanksinya. Karena tujuan pemeriksaan adalah mengukur mutu pemeriksaan. Artinya apa? Mengukur kinerja pegawai DJP atau mengukur kinerja pegawai pemeriksa. Justru di pasal 6 itu disebutkan sebaliknya, karena pemeriksa atau tergugat salah menafsirkan. Pasal 6 menyebutkan bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan dengan mutu pemeriksaan. Apa artinya? Mutu pemeriksaan itu artinya pemeriksaan dilakukan dengan standar, ya, standar yang bukan deviatif, yang bisa fluktuatif naik turun, tapi standar baku. Standar bakunya apa? Standar bakunya adalah yang diatur semua di PMK 17. Oleh karena itu, standar itu harus dipenuhi dan tidak bisa ditoleransi, apalagi dinegasikan.
Sehingga dengan demikian, standar itu menjadi keharusan dan kewajiban. Dan oleh karenanya, standar itu pastinya harus memberikan keadilan. Di mana tolak ukur keadilan? Ya tentunya dipenuhi atau tidaknya seluruh ketentuan yang diatur di PMK 17 ya, yang kemudian sebagian diubah dengan PMK 184 dan terakhir dengan PMK 18. Jadi PMK itu bukan untuk mengatur kinerja pegawai DJP atau pemeriksa. Karena kalau PMK digunakan untuk mengatur kinerja pegawai DJP, itu artinya pegawai DJP adalah pegawai yang paling super di antara pegawai kementerian yang lain, sehingga harus diatur oleh peraturan menteri begitu ya. Tidak, semua pegawai ASN kementerian itu sama kedudukannya. Justru di PMK itu mengatur bukan hanya kepada pegawai DJP atau pemeriksa, tapi juga mengatur kepada wajib pajak. Jadi kalau tergugat mengatakan PMK diterbitkan atau diundangkan khusus untuk mengatur kinerja pegawai atau pemeriksa, maka itu adalah tafsir yang keliru. Karena tidak mungkin hanya untuk mengukur kinerja pegawai, pemerintah mengundangkan PMK. Kalau itu yang dimaksud tujuannya, maka cukup saja Dirjen Pajak menerbitkan surat edaran Dirjen Pajak. Tidak perlu menerbitkan PMK. Justru karena PMK diundangkan, maka PMK itu mengatur bukan hanya secara internal ke dalam, tapi juga mengatur keluar eksternal. Itulah yang diatur di dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011, khususnya di pasal 8. Nah, oleh karenanya, penafsiran daripada tergugat yang mengatakan bebas melaksanakan pemeriksaan sepanjang belum 5 tahun, itu adalah pembangkangan daripada Undang-Undang P3, khususnya pasal 8. Itu adalah fakta-fakta persidangan majelis yang penggugat coba kaitkan dengan beberapa norma yang berlaku, sehingga pada akhirnya penggugat menyampaikan petita ya, yang tentunya lebih dari satu petitum majelis, dan petita itu tidak lepas daripada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan di dalam pasal 10 ayat 1 bahwa judex facti dilarang menolak perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Kalau hukumnya tidak ada atau tidak jelas, perkara tetap diperiksa dengan menggunakan sistem norma. Karena itulah bagaimana kita memahami hukum di negara hukum, ya, di negara Rechtsstaat, bukan di negara pajak atau Taxstaat, apalagi negara Machtstaat, kekuasaan. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, majelis hakim atau judex facti harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum. Kenapa disebut dengan nilai-nilai hukum? Karena bukan hanya hukum pajak. Frase nilai-nilai itu artinya plural, bukan singular. Kalau singular itu hanya berlaku di pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berarti hanya pajak saja, itu singular. Tapi pasal 5 ayat 1 membuktikan bahwa judex facti harus menggali nilai-nilai hukum yang plural ya, bukan hanya singular. Dan itu juga harus dipatuhi oleh judex facti pengadilan pajak. Dari mana kita tahu? Karena pasal 2-nya menyebutkan begitu. Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Jadi pengadilan pajak tidak eksklusif. Dia terbonding atau terhubung dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dia tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian daripada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dengan demikian, dalam petitanya penggugat mohon kepada majelis untuk menyatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa atau tim tergugat, ya, tim pemeriksa maksud penggugat, telah terbukti cacat wewenang dan juga cacat prosedur. Dan oleh karenanya, surat akuo atau SKP yang dimohonkan dalam gugatan ini demi hukum harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Demikian majelis. Terima kasih. Sepertinya rangkumannya sudah lengkap ya penggugat. Ya. Dari tergugat ada yang mau ditanggapi untuk yang dijelaskan dari ini? Terima kasih yang mulia majelis. Dari tergugat ada tambahan penjelasan dari penjelasan sebelum-sebelumnya. Ya, silakan untuk disampaikan. Ini ada filenya.
penggugat sudah dikasih ya. Tadi penggugat mau Ya. menyampaikan ini. Ya betul majelis. Penggugat sampaikan dulu ini rekaman audionya majelis. Ini untuk tergugahnya dapat tidak? Nanti kami sampaikan lagi majelis karena baru di burn 1. Iya, dikasih nanti terangnya. Baik majelis. Tergugat ya. Karena banyak kan, kalau dicek dulu bisa dibuka apa enggak? Dibuka dulu nama kalian. Oke, ada penting. Baik, sambil panitia mengecek isi CD yang disampaikan oleh penggugat, silakan tergugat untuk menyampaikan penjelasan tambahannya. Terima kasih yang mulia majelis. Izinkan kami dari tergugat memberikan tambahan penjelasan untuk melengkapi penjelasan tulis sebelumnya ataupun dari surat tanggapan. Yang pertama terkait ini penting yang mulia terkait penetapan SKPKB pasal 22 dan SKPKB PPH Badan. Yang mana kami menanggapi dalil dari penggugat pada persidangan yang menyatakan bahwa terkait dengan materi PPH pasal 22 yang telah daluarsa dicampur adukan ke SKPKB PPH Badan. Perlu kami sampaikan yang mulia di halaman di poin ketiga yang mulia. Pakai halaman ya. Iya. Mohon maaf. Bisa mengikuti. Keempat dari halaman terakhir yang mulia. Keempat, halaman terakhir, lembar keempat. Iya, dari terakhir. Lembar kelima. Terkait dengan penetapan SKPKB. Oh ini. Ya, silakan lanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Tergugat berpendapat yang mulia berdasarkan laporan hasil pemeriksaan perlu dijelaskan bahwa materi yang tercantum dalam SKPKB PPH Badan tahun pajak 2020 berbeda dengan materi yang tercantum dalam SKPKB PPH pasal 22, baik dari sisi objek pajak, dasar pengenaan maupun mekanisme penggradasiannya. Lebih lanjut, ada setoman koreksi objek PPH pasal 22 untuk masa Januari sampai dengan September 2020 yang didalilkan oleh penggugat telah daluarsa. Pada faktanya memang tidak dilakukan penetapan dalam bentuk surat ketetapan pajak, sehingga tidak terdapat pengalihan pencampuran ke dalam ketetapan pajak lain sebagaimana didalilkan oleh penggugat. SKPKB PPH pasal 22 yang diterbitkan hanyalah masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2020 dan diterbitkan dalam jangka waktu penetapan 5 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kemudian untuk SKPKB PPH Badan tahun pajak 2020 sendiri disusun berdasarkan koreksi atas rekonsiliasi keseluruhan penghasilan, biaya, dan kredit pajak dalam satu tahun pajak. Sedangkan koreksi PPH pasal 22, koreksi terkait pemungutan PPH 22 atas pembelian TPS. Jadi SKP PPH Badan tahun 2020 diterbitkan juga dalam jangka waktu penetapan 5 tahun. Kemudian terkait dengan pada persidangan sebelumnya juga disampaikan oleh saksi terkait pra SPHP yang mulia. Terkait penyampaian pra SPHP di halaman sebelumnya di huruf C, di huruf C. Terkait penyampaian pra SPHP, tergugat berpendapat bahwa berdasarkan kronologis pemeriksaan, tergugat menerbitkan surat panggilan untuk memberikan keterangan dan atau pembahasan dengan nomor S2 Pang garing KPP 0203 garing 2025 tanggal 16 Mei 2025 dengan lampiran temuan sementara.
dan daftar yang dimintakan keterangan. Jadi di sini adalah bentuknya surat panggilan, di mana sebagaimana disampaikan oleh tim pemeriksa dilampiri dengan temuan sementara agar menjadi atensi atau fokus dalam permintaan keterangan kepada wajib pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 PMK 17 2013 yang bunyinya, untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, pemeriksa pajak melalui unit pelaksana pemeriksa pajak dapat memanggil wajib pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. Jadi bentuknya adalah surat panggilan, bukan pra-SPAP sebagaimana diatur dalam PMK yang terbaru. Terkait dengan memperlihatkan SP2 yang mulia, tergugat berpendapat bahwa kewajiban memperlihatkan SP2 dan tanda pengenal bertujuan agar wajib pajak mengetahui informasi susunan tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan. Lebih dari itu, substansi dari transaksinya adalah agar wajib pajak mendapatkan kepastian bahwa pemeriksaan benar-benar dilakukan oleh petugas yang berwenang, di mana pada SP2 pertama atau awal, tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dengan nomor resi terlampir yang memuat informasi susunan tim pemeriksa, sehingga menurut tergugat, penggugat mengetahui susunan tim pemeriksa pada SP2 pertama. Selanjutnya juga terdapat dokumen berupa berita acara hasil pertemuan dan fakta integritas yang mana memuat juga susunan tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan, sehingga tentunya penggugat mengetahui informasi susunan tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan. Mungkin sampai di sini yang mulia terkait tambahan daripada penjelasan tergugat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sudah sidang yang ke-5. Ini sepertinya sebetulnya sudah fakta-fakta sudah cukup terungkap dengan jelas, dan juga argumen sepertinya juga sudah tersampaikan baik dari tergugat maupun penggugat, gitu ya. Seluruh majelis sudah merasa cukup untuk memperoleh alat bukti untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena dari saksi, dari fakta-fakta semua sudah diperiksa oleh majelis. Atau ada yang mau disampaikan lagi dari penggugat? Sedikit saja majelis untuk melengkapi sesuai dengan alat bukti surat yang kami sampaikan supaya majelis juga lebih mudah nanti mencari di halamannya. Menanggapi sedikit majelis apa yang tadi tergugat sampaikan, bahwa tergugat mengatakan bahwa pemeriksa itu tidak memaksakan atau tidak mengalihkan ya, SPT atau SKPK BPPA pasal 22 yang sudah daluarsa tersebut. Namun penggugat perlu kembali lagi mengungkapkan fakta persidangan majelis. Fakta persidangan pada persidangan sebelumnya, pemeriksa itu mengakui bahwa terjadi pembahasan. Nah, di dalam pembahasan, sebagaimana majelis nantinya sudah bisa melihat dalam CD, di sana ada pengakuan. Pemeriksa sudah mengatakan bahwa meskipun sudah daluarsa, kami tetap akan tagih, ya, karena itu adalah kewajiban penggugat. Itu sudah ada di dalam rekaman audio dan diakui oleh pemeriksa majelis. Baik, ini CD juga majelis sudah terima, ini yang dimaksud ya. Ya, betul majelis. Ada 4 file, ya. Rekaman transkrip, coba dipanjangkan nama filenya, dilebarkan, biar kelihatan nama filenya. Rekaman dan transkrip 10, 10.25, 10.26, 10.46 dan seterusnya, ada 4 ya. Ya, betul. Itu yang disampaikan. Pak Panitra udah bisa dibuka semua ya? Ya sudah, kalau udah ada nggak usah diputar. Ya, nanti biar ya, gitu nanti tergugat dikasih ya penggugat.
Baik majelis. Ya. Penggugat lanjutkan sedikit majelis. silakan. Ya. Jadi kalau tadi tergugat membantah bahwa tidak ada pengalihan, tidak ada pemaksaan atau tidak ada upaya untuk tetap memaksakan SKPK BPPA pasal 22 yang sudah daluarsa, faktanya pemeriksa sudah mengakui dan pengakuan itu alat bukti sesuai ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf D Undang-Undang Pengadilan Pajak. Fakta terungkap bahwa pemeriksa sendiri yang memaksakan. Kalau hari ini wakil dari tergugat ya yang sidang hari ini mengatakan itu tidak kami terbitkan SKPK BPPA pasal 22, ya itu secara formil memang tidak diterbitkan. Tapi yang jadi persoalan apakah kemudian angka itu diselundupkan ke dalam SKPKB PPH Badan. Bagaimana kita tahu? Ya kita tahu dari pengakuan, karena hanya pemeriksa yang mengakui itu, yang mengetahui itu, ya. Dan kami juga tidak tahu angka itu dapat dari mana, dan itu kami persoalkan. Tapi karena ini perkaranya gugatan, bukan perkara banding, maka kita tidak masuk ke dalam proses meneliti nilai-nilai itu. Kita hanya membuktikan apakah alat bukti surat telah terpenuhi, alat bukti saksi telah terpenuhi, dan alat bukti pengakuan telah terpenuhi. Jadi menurut penggugat majelis, pemeriksa sendiri sudah mengakui. Kalau kemudian tim sidang tidak mengakui, sangatlah tidak logis dan tidak relevan. Itu yang pertama majelis. Yang kedua, tadi tergugat mengatakan bahwa tidak ada pra SPHP, yang ada hanya panggilan. Sementara fakta persidangan terungkap di persidangan sebelumnya bahwa pemeriksa juga mengakui. Nanti penggugat juga akan sampaikan majelis ya keterangan daripada saksi yang mengatakan betul kami sampaikan pra SPHP ya, untuk memudahkan. Frase pra SPHP itu ada di dalam transkrip persidangan pada tanggal 27 April 2026. Pemeriksa sendiri yang mengklaim bahwa itu pra SPHP namanya. Dan itu tidak sesuai atau bertentangan dengan PMK 17, PMK 184 dan PMK 18. Pra SPHP itu hanya dihalalkan oleh PMK 15, tapi diharamkan oleh PMK 17. Ya, sehingga kalau tergugat mengatakan tidak ada pra SPHP, nah sebenarnya yang mengakui itu adalah tim sidang atau pemeriksanya. Pemeriksanya sudah mengakui dan transkrip itu ada majelis, di situ juga sudah ada. Ya, tapi nanti kami akan pertegas lagi nanti ya, dalam kesimpulan. Penggugat ya. Ya. Dari tergugat tadi yang mau disampaikan lagi? Cukup yang sedikit aja terkait SKP PPH dan dua-dua ini kami melihat dari sisi formal penerbitannya ya. Silakan nanti di SKP-nya itu Oktober. Ya, ini karena kalau jawaban begini karena memang beda pendapat, nanti biarkan majelis yang menilai karena toh faktanya sudah terungkap dari pemeriksaan saksi, dari penjelasan mungkin dari fakta-fakta surat menyurat segala macam gitu ya. Baik, majelis memandang ini sebetulnya sudah cukup untuk dalam memperoleh fakta untuk membuat putusan, gitu ya. Ini juga kebetulan jangka waktu sudah habis, jangka waktu pemeriksaan. Terpaksa nanti menggunakan pasal 81 untuk diperpanjang dengan pasal 81 jangka waktu pemeriksaan ditunda sampai dengan tanggal 29 Juni 2026. Dengan agenda para pihak menyampaikan kesimpulan akhir untuk kelima berkas gugatan. Gitu ya, penggugat dan tergugat? Baik. Ya, hanya diperpanjang sampai 29 Juni 2026. Gitu ya, Bu Panitra, untuk menyampaikan kesimpulan akhir. 29 Juni 2026. Jadi diperpanjang satu kali persidangan saja. Gitu, jadi diharapkan untuk para pihak tidak ada penundaan lagi. Baik, sidang izin majelis sebelum ditutup, apakah nanti kita sidangnya jam 8 atau jam 8.30 majelis? Tanggal 29. 29 hari apa? Senin. Nah, kemungkinan ini panitra ini, saya juga nggak tahu nih yang ngatur. Kemungkinan siang, setelah sidang online, ya siang. Jadi bukan pagi. Ya, ini karena edisi spesial. Ya, ketemu Pak Rek banyak 2 kali edisi spesial sidang pagi-pagi. Gitu ya.
Jadi ini kemungkinan nanti setelah sidang online tanggal 29, jadi Oh, iya. siang. Ya, baik majelis. Baik ya. Baik, tidak ada yang disampaikan lagi. Majelis menyatakan sidang hari ini untuk gugatan yang diajukan oleh Permata Citra Rango sebanyak 5 berkas ditutup. Dengan berakhirnya sidang gugatan yang diajukan oleh PT Permata Citra Rango sebanyak 5 berkas, maka sidang majelis 10B tanggal 26 Mei 2006 secara onset dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis akan Terima kasih majelis, terima kasih tergugat. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali dan dapat meninggalkan ruangan.